Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Thanks God, kita ketemu lagi dalam Devotion from Nation. Ya, kita berdoa dulu. Kami bersyukur Tuhan untuk hari yang indah yang Kau jadikan pagi hari ini. Kami mau belajar sama-sama untuk perenungan firman-Mu. Tuhan sendiri yang memakai hamba-Mu Tuhan, agar sharing pagi hari itu boleh mengubah setiap kami yang mendengarnya dan menjadi rema dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, pagi hari ini tema sharing saya adalah menghadirkan true love in family. Inilah perenungan sharing tentang keluarga. Jadi ini sebenarnya khusus untuk teman-teman yang sudah berkeluarga. Bagaimana kita menghadirkan true love in family, kita belajar dari salah satu tokoh di Alkitab, yaitu Yakub ya. Di Kejadian 29 ayat 20. True love is passion atau sabar. Oke, dikatakan jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tapi yang 7 tahun itu dianggap seperti beberapa hari saja karena cintanya pada Rahel. Bayangkan 7 tahun, waktu yang cukup lama, tapi dianggap Yakub itu hanya beberapa hari saja. True love is always patience. Bersabar menanti orang-orang yang kita sayangi. Bersabar menghadapi orang-orang yang kita cintai, bersabar untuk berkorban, bersabar untuk melakukan banyak hal bagi yang kita cintai, bagi yang kita sayangi. Amin. True love juga akan beat our ego and know how to respect. Di Kejadian 29 ayat 27 selanjutnya dikatakan, genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini, kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi. Jadi Yakub sudah berkorban 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Pada masa kegenapan waktunya, Yakub malah ditipu sama si Laban. Yakub malah dikasih si Lea. Dan Yakub disuruh Laban untuk bekerja 7 tahun lagi. Bayangkan sudah 7 tahun menanti dengan sabar untuk mendapatkan Rahel. Pas masa kegenapan waktunya, dia tidak bisa mendapatkan Rahel, malah dikasih si Lea. Dengan syarat bagaimana bisa mendapatkan Rahel? Harus kerja lagi 7 tahun. Bisa bayangkan kalau kita di posisinya Yakub, yang kita lakukan apa? Kita pasti akan bertengkar hebat dengan si Laban ini. Kita pasti akan tuntut kebenaran dari Laban ini. Kita mungkin akan mengutuki Laban. Kita mungkin akan membenci Laban. Dan kita mungkin akan membawa lari si Rahelnya. Karena betul, Yakub sudah bekerja sesuai perjanjian. Dan Rahel harusnya sudah menjadi haknya si Yakub. Tetapi Yakub tidak lakukan itu. Dia malah setuju. Karena apa? Karena Laban itu mertuanya. Karena Laban itu calon mertuanya lah at least. Karena Laban itu adalah bapak dari si Rahel. Kau tahu ketika kita menghadirkan true love dalam keluarga kita, itu akan mengalahkan egonya kita. Jadi true love itu, membangun keluarga itu tidak hanya suami sama istri. Tidak hanya istri sama suami. Tapi suami dan keluarganya, serta istri dan keluarganya. Jadi ketika kita membangun keluarga, suami tidak hanya respect pada istrinya, tidak hanya menyayangi istrinya, tapi juga harus menyayangi orang-orang yang istrinya cintai, papa mamanya, keluarganya. Ketika istri itu dia hormat dan tunduk pada suaminya, tapi tidak hanya pada suaminya, tapi juga orang-orang yang berjasa dalam kehidupan suaminya, yaitu apa? Kedua orang tuanya dan saudara-saudara dan keluarganya. Kau tahu ketika kita membangun keluarga itu tidak hanya suami istri. Ini yang dilakukan si Laban. Even mertuanya itu si Laban itu begitu apa? Tidak baik, melakukan hal yang jahat kepada Yakub. Si Yakub
respect, dia mengalahkan egonya untuk berkata, ya sudah, saya turut kehendakmu, kerja 7 tahun lagi ya nggak apa-apa. Seperti itu. Luar biasa ya true love itu. Dan true love juga akan take responsibility with pleasure. Di Kejadian 30 ayat 29-30, sahut Yakub kepadanya, engkau sendiri tahu bagaimana aku bekerja padamu dan bagaimana keadaan ternakmu dalam penjagaanku. Ini si Yakub lagi ngomong sama Laban ya. Sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang, tapi sekarang telah berkembang dengan sangat, dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini. Jadi bilakah dapat aku bekerja untuk rumah tanggaku sendiri? Oke. Garis bawahi, bekerja untuk rumah tanggaku sendiri. Ketika kita membangun keluarga dengan true love, kita akan mengambil tanggung jawab dengan kemauan kita sendiri, dengan keinginan yang kuat. Karena apa? Kita punya tanggung jawab untuk masa depan dan untuk kebahagiaan orang-orang kita cintai, istri kita, anak-anak kita. Yakub mulai memikirkan masa depan dari istri dan anaknya. Dan kau tahu, dia mulai bekerja dengan Laban dan mengikat perjanjian untuk bisa mendapatkan ternaknya, bisa mendapatkan penghasilan sendiri bagi keluarganya. Jadi ketika kita bekerja, para suami berkorban, bekerja, mencari nafkah, membanting tulang istilahnya untuk istri dan anak, lakukanlah itu dengan pleasure, lakukanlah itu dengan keinginanmu yang kuat, dengan tekad untuk membahagiakan orang kita cintai. Karena kalau kita melihat orang yang kita cintai itu happy, harusnya kita bahagia, betul ya. Dan demikian juga sebaliknya, istri ambillah tanggung jawab untuk melayani suami, tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Dan lakukanlah itu dengan tidak mengeluh, jangan komplain capek, jangan komplain lelah, tapi lakukan itu dengan true love, dengan pleasure. Wah, ini satu kehormatan saya bisa melayani suami saya. Dan suami juga suatu kehormatan, suatu kebahagiaan kalau saya bisa bekerja keras untuk istri dan anak-anak saya, untuk keluarga saya. Amin. Dan juga true love itu selalu sacrifice. Di Kejadian 31 ayat 40. Aku, ini Yakub, dimakan panas hari waktu siang dan kedinginan waktu malam, dan mataku jauh daripada tertidur. Kau tahu, ketika kita membangun keluarga dengan true love itu akan memberikan kita kekuatan untuk bisa berkorban, untuk bisa bekerja dengan keras, dengan giat, dengan ulet. Yakub katakan dia dimakan panas hari waktu siang dan kedinginan waktu malam. Artinya apa? Dia kerja dari pagi sampai malam, begitu kerja keras, begitu giat. Dan matanya jauh daripada tertidur. Dia nggak males-malesan. Ketika kita membangun keluarga, menghadirkan true love dalam keluarga, kita nggak boleh males. Kita harus kerja keras, kita harus berkorban untuk orang-orang yang kita cintai. Amin. Tidak hanya suami, istri juga berkorban untuk ngurus rumah, mungkin untuk ngurus anak, ngurus suami. Suami juga korban kerja keras di luar, bekerja sebaik mungkin, berdedikasi, tidak males-malesan untuk masa depan istri dan anak. Amin. Dan yang terakhir adalah true love will make glory for God. Karena kita belajar dari kisah Yakub, dari Yakub ini lahirlah 12 suku Israel yang luar biasa, suku pilihannya Tuhan. Amin. Saya juga berdoa ketika kita menghadirkan true love dalam keluarga kita, in our family, maka keluarga kita juga akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, dan akan lahir generasi-generasi yang luar biasa, yang akan memenangkan banyak sekali perkara Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Amin. Yuk kita miliki true love, kita hadirkan true love dalam keluarga kita. Yuk kita terima kasih. Ayo kita doa dulu lah. Yuk. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai. Biarlah pagi hari ini sharing yang hamba-Mu sampaikan itu boleh Tuhan sempurnakan, Roh Kudus jamah setiap kami yang mendengarnya, dan kami boleh benar-benar menghadirkan true love dalam keluarga kami Tuhan, dan keluarga kami boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.
Terima kasih, sampai jumpa dalam Devotion from Nation selanjutnya. God bless you.